Allah. Ingat, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ya. Coba bayangin. Ya. Berkasih sayang, menjaga, walaupun orang itu menentang Allah. Kenapa? Karena dengan akhlaknya mungkin menjadi jalan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya itu ya kembali kepada Islam. Karena sesungguhnya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Cuman orang tua Yahudi, orang tua Nasrani yang menjadikan dia ya kafir. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kita bahas hari ini. Semoga waktunya cukup. Semoga waktunya cukup ya, insya Allah. Maka fokuskan jamaah, ya, buka hati kita. Ya, semoga bisa menjadi kebaikan bagi kita dan bisa menjadi ilmu bagi kita sebelum kita berucap dan sebelum kita berbuat. Ya, sesungguhnya ilmu adalah pokok dari ibadah kita. Apabila ingin ibadah kita berujung kepada amalan-amalan soleh yang bisa menjadi kekayaan kita sesungguhnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, dikatakan tadi bahwasanya, ketahuilah bahwasanya setiap muslim dan muslimat wajib untuk mempelajari 3 perkara sekaligus mengamalkannya. Ya. Yang pertama adalah bahwasanya Allah menciptakan kita. Tadi dikatakan Allah yang menciptakan kita. Ya. Dalilnya sangat banyak. Siapa yang tidak meyakini Allah yang menciptakan kita? Ya jamaah, siapa yang tidak meyakini Allah yang menciptakan kita? Kita sebagai seorang muslim wajib mengimani bahwa kita itu yang menciptakan Allah, kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu yang selalu Abu sampaikan. Dari perkara tauhid syirik, perkara ilmu, ya, sampai kita selesai menyampaikan usul salatah ini, 3 landasan pokok ini, maka itu akan banyak menjadi ulangan kalimat-kalimat di setiap kajian-kajian kita. Karena apa? Karena ini dasarnya jamaah. Ya, ini dasarnya untuk memahami bahasanya pentingnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk bagaimana menguatkan iman kita, mengimani Allah, Rasul, dan mengenal masuk agama ini secara kafah. Ya, insya Allah. Jamaah, sekali lagi, siapa yang tidak yakin kita itu yang menciptakan Allah? Tentu kita semua yakin yang menciptakan Allah. Ya. Kenapa kita tidak loyal terhadap Allah? Ya, kenapa kita tidak sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan Allah? Kalau kita meyakini kita itu adalah milik Allah. Kenapa kita selalu berdusta? Kenapa kita selalu mengkhianati Allah? Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan kita. Tapi kita pergunakan penciptaannya ini untuk bermaksiat kepada Allah. Untuk mengumbar hawa nafsu kita di dunia. Maka tidak pantas apabila kita meyakini Allah yang menciptakan kita, maka konsekuensinya adalah loyallah terhadap Allah, samina wa ata'na. Jangan Allah yang menciptakan kita, tapi kita berselingkuh kepada syaitan. Yuk, jamaah. Apa bukti kita berselingkuh? Bukti kita mengkhianati Allah apa? Malah kita dekat dengan setan, yaitu mudahnya kita melakukan dosa dan maksiat.
Mudahnya kita melakukan dosa dan maksiat adalah bukti pengkhianatan kita atas penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita menyadari kita mengkhianati Allah dengan dosa dan maksiat kita, maka segera istighfar kepada Allah, segera mohon ampun kepada Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jamaah, hati ini seperti disayat jamaah apabila mendengar ini jamaah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakanku ya Allah. Ampuni aku telah berkhianat kepadamu, aku telah bermaksiat kepadamu. Engkau menciptakan aku, tapi aku berkhianat kepadamu. Engkau menciptakan aku, tapi aku berbuat dosa dan berteman dengan yang akan menyesatkanku. Dengan melakukan dosa dan maksiat. Jamaah, bayangkan jamaah, orang tua kita ngasih uang kepada kita agar kita bisa makan, membeli yang halal, ya. Tapi bagaimana perasaan orang tua kita apabila uang itu untuk kita pakai berbuat dosa dan maksiat? Bagaimana orang tua kita tahu apabila tahu kalau kita pakai dengan dosa dan maksiat uang yang diberikan orang tua kita? Maka pasti orang tua kita kecewa, tapi tidak dengan Allah. Datanglah wahai hambaku, mohon ampunlah kepadaku dengan ikhlas, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Sadarkah kita jamaah? Saat Allah memberikan kita nafas, Allah yang menciptakan kita ini, ya, melihat hambanya berkhianat terhadapnya dengan melakukan dosa dan maksiat. Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah mengawasi apa yang kita lakukan. Allah mendengar apa yang kita lakukan. Tapi tanpa takut dosa kita melakukan, ya, dengan kesengajaan. Dia lalai kalau Allah melihatnya. Setiap gerak-gerik kita dalam mengkhianati Allah, Allah melihat. Tapi Allah selalu membuka tangannya di setiap malam untuk menerima tobat hambanya yang melakukan salah di siang hari. Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobat hambanya yang melakukan dosa di malam hari. Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni seluruh dosa manusia. Cukup jamaah, malu jamaah. Yakinlah kita akan bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia. Pengkhianatan kita, kemaksiatan kita. Tidaklah seseorang melakukan dosa maksiat melainkan sudah dicatat oleh malaikat. Dan ingat, setiap hari Senin dan Kamis amalan kita diangkat, diserahkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah yakin, maka tidak pantas untuk kita bermaksiat dan mengkhianati Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Kita itu milik Allah. Maka dekati Allah. Ya. Bukan dekati orang yang akan menyesatkan kita. Ya. Dalilnya apa? Kalau Allah itu menciptakan kita, banyak dalilnya. Ya. Abu akan bacakan. Ya, walaupun masih banyak, tapi Abu akan bacakan beberapa. Ya. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 2. Ya. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukan ajal kematianmu. Ada lagi suatu ajal ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya, yang dia sendiri yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu,
tentang berbangkit itu. Ya, Allah yang membangkitkan kamu kelak di hari kiamat. Allah yang menciptakanmu, menghidupkanmu, Allah yang mematikanmu, dan Allah yang akan membangkitkanmu. Ya. Dan Allah juga berfirman di surah Al-A'raf ayat 11. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakanmu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Allah juga berfirman di surat yang lain, di surat Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya. Dan di surat Ar-Rum ayat 20 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Ya. Jamaah, banyak ya apa jamaah ayat-ayat yang menyampaikan bahwasanya kita itu adalah ciptaan Allah. Jadi bahkan apabila kalau kita tidak meyakini itu, ya tadi yang disampaikan apa jamaah, mengerikan. Ya. Kalau kita tidak menaatinya, ya niscaya kita akan masuk neraka. Maka meyakini bahwasanya Allah, mentauhidkan Allah dari rububiyahnya. Allah yang menciptakan kita adalah, kita harus mentauhidkan bahwasanya memang Allah, tidak ada yang lain yang menciptakan kita. Itu adalah tauhid rububiyah, segala mentauhidkan Allah dari segala sesuatu yang dilakukan Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka jangan merasa karena suami istri bersetubuh terus menjadi anak. Tapi yakinlah dulu bahwasanya ya itulah sebagai perantara jalan Allah, ya, untuk menciptakan. Jadi tidak meyakini ya karena aku berhubungan jadi tidak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah meyakini contohnya kita itu ya dari apa yang kalau di kedokteran itu ya, kalau kita pernah belajar biologi ya, oh ini jadi ini, nanti jadi hewan, jadi ini, ya kita evolusi, ya auzubillahi min dzalik. Ya, tidak ada yang akan bisa mengingkari ilmu apapun, tidak bisa mengingkari, ya, mengingkari apa jamaah? Tidak bisa mengingkari syariat Islam. Ya. Kalau kita mengimani Allah itu esa. Dari rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, keyakinan kita dari firman-firman Allah tadi, yaitu pastilah bahwa Allah, hanya Allah sajalah yang menciptakan kita. Ya. Tidak ada yang menciptakan, yang tidak ada yang memerintahkan kecuali Allah. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 54. Apa yang Allah sampaikan? Ala lahul khalqu wal Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita sebagai hamba Allah tidak boleh mengingkari rububiyahnya Allah. Ya. Kecuali orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, yang tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Orang-orang yang merasa berilmu dunia, akhirnya dia menyatakan sesungguhnya manusia itu berasal dari ya tumbuh-tumbuhan yang berevolusi, tumbuhan yang auzubillahi min dzalik. Hanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak,
Ya, orang-orang yang merasa punya ilmu dunia, akhirnya dia melogikakan agama ini. Ya. Dengan logika-logikanya, maka orang-orang seperti itulah orang-orang yang mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bumi berputar. Iya, itu karena rotasi bumi. Siapa yang menggerakkan? Ya rotasi bumi. Tidak meyakini Allah. Tidak meyakini Allah yang mengaturnya. Orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, meyakini rububiyah Allah adalah orang-orang yang sombong, merasa pintar bahwasanya ilmu dunia itu jamaah. Ilmu dunia itu seharusnya kita punyai untuk memperkuat ilmu akhirat kita. Ilmu dunia untuk memperkuat keimanan kita. Dasar ilmu kita adalah ilmu agama. Jadi segala ilmu dunia yang tidak sesuai dengan ilmu agama, tinggalkan. Ya. Makanya itulah dinamakan zuhud akan dunia. Ambil ilmu-ilmu yang di dunia yang bermanfaat, yang sesuai dengan syariat untuk akhirat kita. Yang tidak sesuai, bertentangan, tinggalkan. Tidak sulit, jamaah. Oh, ini nggak sesuai. Tinggalkan. Yang sesuai, ambil. Ya, untuk memperkuat ya akhirat kita. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jubair bin Mut'im ya mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur sehingga beliau sampai pada ayat ya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka menciptakan tanpa sesuatu? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Atau di sisi mereka ada pembendaraan Tuhanmu. Atau merekalah yang berkuasa. Ketika Jubair, ya, yang ketika itu masih musyrik, mendengar ayat itu, ia pun berkata, hampir saja hatiku melayang. Dan itulah awal dari bersemayamnya iman dalam hatiku. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Dan hadisnya sahih. Ya. Jamaah, Allah yang menciptakan kita, ya. 3 perkara yang dipelajari. Yang pertama adalah Allah yang menciptakan kita, ya. Setelah itu apa? Allah yang memberikan rizki kepada kita. Ya. Dalilnya sangat banyak. Ya. Beberapa Abu sampaikan. Nanti kita juga akan membahas tentang apa yang mendasari tentang rizki ini. Ya, insya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Ad-Dzariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuasaan yang sangat kokoh. Allah juga berfirman di surah Sabah ayat 24. Kul, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Ya. Kulillah, katakan Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di surat Yunus ayat 31. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu firman-firman Allah. Apakah mana dalil dari hadisnya? Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah, kita pun harus bisa melihat, karena hadis tentang Imam Bukhari, ya, tentang apa? Tentang hal rizki ini banyak. Dan ada hadis sama dari Abdullah bin Mas'ud, tapi ada dalam hadis Bukhari ada 4 hadis yang menyampaikan itu. Ya, ada 2 yang sama, ada 2 yang berbeda. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu sampaikan hadis yang jamaah yang lengkapnya, ya, yang lengkapnya. Bahwasanya hadis ini juga ada di beberapa hadis Imam Bukhari yang lain. Yaitu ada hadis nomor 3208, ada hadis 3332, ada hadis dari Imam Bukhari 6594, ya, tapi yang lengkap ada 2 dan Abu sampaikan, yaitu di hadis 7454 dan nomor hadis 3332. Hampir sama, lengkap, ya. Disampaikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah meriwayatkan kepada kami, ya, bahwasanya, ya, bahwa penciptaan salah seorang dari kalian disatukan dalam satu perut ibunya selama 40 hari 40 malam. Kemudian berupa segumpal darah selama itu. Ini penciptaan Allah. Kemudian berupa segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus satu malaikat kepadanya. Allah memerintahkan mencatat 4 kalimat. Ya, Allah memerintahkan, catatlah rizkinya, catatlah ajalnya, catatlah amalannya, dan apakah dia orang-orang yang celaka atau bahagia. Ya. Ini kalimat ada di beberapa yang di hadis Imam Bukhari yang lain menyampaikan 4, tapi yang diterakan 3. Rizki, ajal, sengsara atau tidak sengsara. Ya, amalannya tidak disampaikan. Ada di hadis Imam Bukhari yang lain juga mengatakan 4, tapi yang disampaikan 3. Rizki, amal, sengsara atau tidak sengsara. Tidak ada ajalnya. Ada 2 hadis dari Imam Bukhari yang mengatakan 4 itu benar. Ya, dari riwayat dari Adam, ya, menyatakan yang lengkap, yaitu ada rizki, amal, ajal, sengsara tidak sengsara. Maka kenapa kita harus tholabul ilmi seperti ini jamaah? Karena tidak sedikit, ya, kalau kita tidak mendalami ini, kita akan tahu, loh, kok kalimatnya seperti ini, tapi dikatakan di hadisnya tidak ada amalannya. Kok cuman rizki, ajal, dan sengsara, tapi amalannya mana? Tapi kenapa artinya mengatakan ini? Benar nggak ada amalan sebenarnya? Makanya kita cari lagi, dan ternyata memang ada. Dan yang Abu sampaikan adalah yang ada. Ya, yang Abu sampaikan yang lengkap, jadi jelas bahwasanya apanya jamaah? Hadisnya jelas dan benar bahwasanya memang ada 4. Bukan dikatakan 4, tapi katanya cuman yang dibilang cuman 3. Tapi ternyata ada 2 hadis di riwayat Bukhari yang menyampaikan lengkap 4. Ya, jadi rizkinya, ajalnya, amalnya, ya, sengsara atau tidak sengsaranya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dilahir 40 hari, ya, Allah suruh mencatat malaikat akan 4 hal terhadap seseorang. Rizkinya, amalnya,
ajalnya, dan sengsara tidak sengsaranya. Kalau kita membahas ini satu hadis ini saja, panjang. Bagaimana takaran rezekinya, bagaimana amalannya, bagaimana ajalnya, sengsara tidak sengsara itu bagaimana takarannya, kadarnya seperti apa. Ya, kalau kita membahas ini saja bisa panjang. Ya, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mempunyai rezeki yang memberikan kepada kita, dan Allah ingin kita mengembalikan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Caranya dengan apa? Memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam apa yang disampaikan itu menunjukkan bahwasanya ya, kita bisa hidup itu karena Allah. Allah memberikan makanan, minuman kepada kita. Sedangkan makanan dan minuman itu adalah dari Allah. Milik Allah. Yang menciptakan siapa? Allah. Ya. Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat 63. Ya, agak panjang Abu sampaikan ayat 63 sampai ayat 70. Apa yang Allah sampaikan? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkan dari awan ataukah kami yang menurunkan? Kalau kami kehendaki niscaya kami akan jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Jamaah menunjukkan segala sesuatu yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah. Kita bisa melihat, apakah karena kita? Apakah karena kita bisa melihat? Apakah karena kita bisa berkedip-kedip? Ya. Kalau Allah berkehendak untuk membutakan mata kita, Allah tinggal mengatakan kun, maka jadilah. Ya. Maka bersyukurlah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya segala apa yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Allah yang menciptakannya. Allah yang memberikannya kepada kita. Tapi apa yang dikatakan Allah, jamaah? Tapi sedikit hambaku yang bersyukur. Tidak menyadari bahwasanya semua itu datangnya dari Allah.